Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Nur Hayati pada materi Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar pembantu utang. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menerapkan catatan transaksi ke dalam buku pembantu utang pada perusahaan dagang itu untuk segi pengetahuan. Dari segi keterampilan kita akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu utang. Untuk pengertian dari buku besar pembantu utang yaitu buku atau tempat untuk mencatat perubahan utang. Ini mohon maaf di sini perubahan utang. Pengertian dari buku besar pembantu utang yaitu tempat khusus untuk mencatat perubahan utang kepada kreditur secara individual. Jadi buku besar ini dalam buku besar ini kita mencatat utang kita atau utang perusahaan yang ada di setiap kreditur atau di setiap supplier. Manfaat dari buku besar pembantu utang yaitu yang pertama sebagai tempat atau sebagai sarana untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jadi manfaatnya hampir sama dengan buku besar pembantu piutang. Yang kedua yaitu sebagai pembanding dalam pencatatan buku besar umum. Jadi sesuatu atau yang dicatat di buku besar pembantu piutang itu nanti hasilnya harus sama dengan catatan yang ada di dalam buku besar umum. Yang ketiga adalah mempermudah kita untuk mencari informasi mengenai jumlah utang kita kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi mempermudah. Yang keempat, manfaatnya adanya pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Jadi pengerjaan akuntansi tidak dilakukan oleh satu orang. Jadi ada pembagian tugas. Itu dari segi manfaatnya. Dan yang paling penting dari segi manfaat ini adalah mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Itu yang paling penting. Nah, untuk mencatat buku besar pembantu utang itu kita harus mengetahui dulu sumber pencatatannya. Ini hal yang perlu kalian perhatikan. Sumber pencatatan yang pertama yaitu yang pertama untuk mencatat buku besar pembantu utang kita harus melihat yang pertama jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, ini seperti ini. Yang kedua, kita harus melihat jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini hubungannya dengan apa? Dengan buku besar pembantu utang, dengan pelunasan utang kita atau pembayaran utang kita kepada supplier. Jadi kita melihatnya di jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga itu di jurnal umum. Hubungannya apa di jurnal umum? Hubungannya dengan pada saat kita melakukan retur pembelian. Itu sumber pencatatan yang harus kita lihat. Jadi pada saat kita mencatat atau memindahkan ke buku besar pembantu utang yang kita lihat hanya 3 tadi, yaitu purchase journal, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Lalu bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini ada contoh pencatatan buku besar pembantu utangnya. Yang pertama dari bukti atau faktur pembelian. Kalau faktur pembelian, jadi pembeliannya secara kredit. Maka jika pembelian secara kredit, maka akan masuk ke jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, buktinya tadi apa sumbernya kan tadi kan purchase journal. Akan kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Bagaimana cara memasukkannya? Memasukkannya kita cari dulu nama suppliernya. Biasanya itu ada di deskripsi. Nah, kita cari dulu, lalu kita tulis tanggalnya.
kita tulis jumlah utangnya. Karena utangnya pertama, maka kita tulis di sebelah kredit. Maka seperti itu tadi pencatatan untuk faktur pembelian. Yang kedua, pencatatan jika terjadi retur pembelian atau adanya nota debit. Maka kalau ada retur, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum atau memorial jurnal atau general jurnal. Bagaimana cara mencatatnya? Kita cari dulu nama suppliernya, kita tulis tanggal pada tanggal, kita tulis jumlah yang diretur berapa. Yang kita tulis yang diretur adalah jumlah account payable-nya. Seperti itu. Ini contoh pencatatannya. Yang ketiga, jika kita mencatat adanya pelunasan utang, maka ini sumbernya adalah jurnal pengeluaran kas. Cara mencatatnya seperti biasa, kita cari nama suppliernya dulu, lalu tanggalnya kita tulis di tanggal, jumlah pembayarannya, jumlah utangnya, karena ini pelunasan utang maka didebet sebesar yang kita lunasi. Itu adalah cara untuk mencatat di buku besar pembantu utang. Di akhir, setelah kita mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian kredit, lalu semua transaksi yang berhubungan dengan utang, maka untuk mencocokkannya kita harus membuat daftar saldo utang. Seperti ini, terlihat daftar saldo utang itu terdiri dari ada nama supplier, ada tanggal, dan jumlah piutangnya. Daftar saldo piutang ini berasal dari mana? Daftar saldo piutang itu adalah rekapitulasi dari buku besar pembantu utang. Nah, untuk mengecek antara buku, jadi kalian kan membuat buku besar pembantu utang, kalian juga memasukkan atau posting ke buku besar umum utang usaha, maka jumlah antara daftar saldo utang dengan buku besar umum utang dagang itu harus balance atau harus sama. Jika sama berarti benar, jika tidak sama berarti ada salah satu dari pekerjaan kalian, entah itu yang posting buku besarnya yang salah, atau yang salah adalah pada saat memasukkan atau mencatat di buku besar pembantu utang. Jadi itu harus kalian teliti kembali. Nah, sekian untuk materi pembahasan untuk materi buku besar pembantu utang. Kalian bisa lihat juga video tentang pembahasan tentang buku besar pembantu piutang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.